Salam mimbar bebas. Pemirsa, bicara aktivis banyak story-nya. Kali ini kita berbicara di mimbar bebas kali ini mengenai dunia keaktivisan. Di studio sudah ada tentunya abang kita, Abang Noel, ada Abang Ade, dan Abang Rahmat. Bang Rahmat dan Abang Ridwan. Bang Ridwan. Abang-abang ini semua kalau mau dibilang dunia aktivis, wah mereka sudah banyak asam garamnya. Kita langsung aja ya ke Bang Noel nih. Bang Noel, sekarang nih aktivis kayaknya lagi seru-serunya nih jadi pembicaraan ya kan. Saya aktivis, Anda aktivis, kita semua aktivis, semua boleh mengaku aktivis. Nah sekarang kalau menurut abang sendiri, aktivis itu kayak apa sih bang? Gini, kalau melihat aktivis itu tinggal lihat sejarahnya aja. Kalau soal mengaku kan mudah. Itu sama kayak orang mengaku dia punya mobil, uji aja punya mobil apa enggak. Itu. Artinya gini, menguji aktivis itu harus ada uji materinya. Kalau kayak kita, saya gini kan, di 98 itu prosesnya kan panjang ya. Ada proses melalui diskusi, kemudian kita juga bukan matang di diskusi aja, tapi ada proses advokasi petani, advokasi buruh, pelajar dan sebagainya. Dan nggak kalah pentingnya adalah kita pernah ditangkap berkali-kali. Dulu kalau ibu saya mencari saya itu tidak apalagi dulu tidak ada handphone ya, tidak ada handphone dan tidak ada juga alat komunikasi yang memadai. Jadi kalau dulu mau ngeliat anaknya itu cukup lihat televisi aja, anaknya ditangkap di mana gitu. Nah seperti itulah kira-kira sebagai aktivis. Nah hari ini kalau ditanya aktivis, apalagi sekarang trennya aktivis media sosial ya, aktivis medsos yang seakan-akan mereka dengan opini mereka menjadi semacam menjadi parameter untuk orang itu punya ideologi atau tidak, Pancasilais atau tidak, NKRI atau tidak, itu tergantung aktivis-aktivis medsos ini yang kita tidak tahu proses sejarah di mana. Gitu. Dan ini bahaya buat NKRI ini karena kalau kita belajar dari apa yang sudah terjadi di Arab sana, apalagi zaman waktu Arab Spring itu hancur bukan karena pertarungan ideologi dan sebagainya, tapi apa? Narasi-narasi yang dibuat oleh kelompok-kelompok media sosial itu sendiri. Mereka menciptakan narasi-narasi yang mereka lihat bahwa kebencian di dua kubu ini antara mendukung dan tidak mendukung itu mereka kapitalisasi. Mereka kapitalisasi jadi konten. Makanya bahasa saya kemana-mana, kelompok aktivis medsos ini adalah ideologinya konten, tidak lebih dari itu. Itu bahaya mereka coba mengkapitalisasi para pendukung-pendukung yang satu suka, yang satu tidak suka. Artinya yang satu mendukung, yang satu tidak mendukung. Dan ini dikapitalisasi untuk mereka untuk mencari konten. Kita nggak tahu sejarah mereka di mana. Dan saya rasa pemerintah harus tertibkan ini. Mereka harus ditertibkan berkaitan dengan kontennya. Itu kita belajar dari Eropa, Amerika dan semuanya. YouTuber itu dipersilakan, tapi kontennya yang nggak boleh sembarangan. Mereka akan kena ban kalau seandainya kontennya mengandung kebencian. Gitu. Dan saya lihat Indonesia ini kok lemah persoalan hal itu. KPI kenapa tidak bisa bertindak? Kalau saya tanya diskusi kawan-kawan, karena mereka tidak masuk produk jurnalistik. Itu menjadi pertimbangan mereka. Tapi saya rasa harus ada terobosan. Mereka ini harus dibawa KPI kok perlu, para youtuber ini, biar mereka tidak sembarangan membuat konten-konten yang tidak mendidik ya, yang tidak mendidik itu sendiri. Makanya saya coba memilih jalan demokrasi ini karena pertimbangannya ya, demokrasi itu adalah sistem yang terbaik dari yang terburuk. Kita tahu sendiri bahwa ada beberapa resistensi ideologi yang ditolak di Indonesia ini, salah satunya misalnya kayak komunis itu tidak terima, sosialis tidak terima, sampai ideologi yang berbasis agama itu juga sulit untuk diterima, walaupun secara mayoriti
bangsa ini adalah Islam, tapi ideologi yang berbasis agama Islam itu kan sangat Oke, Bang sulit. Noel, kita ke Abang. Eh, Tadi menarik nih Bang Noel bilang jadi adanya aktivis media sosial, ya kan, yang sekarang jadi fenomena ya kan, yang memang sengaja dikapitalisasi, gitu kan. Nah, kalau menurut Abang sendiri gimana? Ya, merespon dari statementnya Bang Noel tadi, memang ini menjadi problem kebangsaan menurut saya. Ya. Karena orang yang baru yang tidak punya track record, tidak punya rekam jejak, dan tidak ada periwayat Hmm. sebagai apa dia di masa lalunya, tiba-tiba muncul dan menjadi semacam trendsetter ya. Trendsetter baik di media maupun di dalam kehidupannya. Ya. Dan selalu media-media kita juga sekarang ini lebih ke apa ya, ke tren yang ada. Jadi mereka itu kalau misalkan melihat berita atau peristiwa itu milih yang ramenya saja gitu. Yeah. Dan ini saya kira berbahaya. Yeah. Berbahaya bagi kebangsaan kita, berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Jadi tadi cerita Bang Noel tentang proses bandit di luar negeri terhadap konten itu menarik untuk KPI untuk ambil alih gitu. Yeah. Atau Kominfo ya, Yeah. sebagai lembaga resmi yang punya otoritas untuk melakukan semacam standarisasi lah bagi youtuber ataupun bagi person yang sudah merasa nyaman dengan subscriber yang mendatangkan fulus gitu. Yeah. Nah, jadi pulusisme kemudian cuanisme ini harus apa ya? Bukan kita tidak senang atau Ini ngomong karena kebagian apa enggak nih? bukan karena kita nggak kebagian tadi Pak Ade bilang tadi, Yeah. tapi karena ini akhirnya menjadi apa? Orang yang punya privasi, kemudian privasinya itu dia buka lebar ke ruang publik, dan itu berbahaya sebenarnya bagi dirinya dan bagi rakyat juga kalau misalkan itu tidak menjadi alat pencerah bangsa gitu loh. Yeah. Bahwa itu kemudian menjadi industri tersendiri ya di dalam dunia YouTuber itu ya oke lah, tapi jangan sampai kami nilai, harus penuh nilai. Nah, kalau Bang Ade sendiri gimana Bang Ade? Enggak. Ya ini kan walaupun gimana pun juga nih kan memang fenomena aktivis media sosial ini ya kan ini sepertinya susah juga untuk dibendung karena memang dari media sosialnya sendiri juga sudah menetapkan cara bagaimana mereka melindungi konten-konten yang ada. Sementara di Indonesia sendiri ini kan bagian sebuah negara, tapi dia juga tidak bisa mengkooptasi dari peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh media sosial yang saat ini dipakai oleh para aktivis-aktivis itu dalam tanda kutip ya. Kalau menurut Bang Ade sendiri gimana? Sederhana kalau saya ngelihatnya. Kan aktivis itu kan pergerakan ya, ide, aktivitas ya kan seorang baik dari pikirannya, tindakannya ya kan dan macam-macamnya. Dan setiap zaman pasti ada perubahan. Tahun 70-an, 80-an, 90-an ya kan. Ya kita di sini tahun 98. Tetapi kemudian kalau kita merasa menjadi aktivis, satu poin saya, pertama dia harus berpikir tentang hari ini dan masa depan. Karena aktivitas kita kemarin pada saat 98 itu kan tujuannya buat masa depan. Nah, kalaupun hari ini Noel misalnya muncul, Adek misalnya muncul, kan bukan kemudian untuk meraih masa depan lagi. Tujuan saya sebetulnya hanya ingin bilang kita tetap berjuang, tapi persiapkan realnya untuk aktivis generasi milenial. Saya nggak mau nanti generasi sesudah saya nanti ributnya lebih parah dari sekarang, yang nggak jelas apa. Saya dengan Noel beda loh, dia merah, gue putih, kan begitu. Dia kan gitu ya. Gue nggak pernah nyambung tuh kalau dalam konteks apa ya ideologi, tapi dalam konteks perkawanan nyambung gue. Ya kan? Nah ini kan artinya ada sesuatu yang salah nih hari ini mainstream politik ya. Politik dipakai hanya sebagai apa ya, tujuan seakan-akan itu tujuan akhirat. Sorry ya bos ya. Generasi Noel sama saya ini sudah mengalami Soeharto turun, Habibie segala macam itu kita asik-asik aja kok. Ya kan gitu loh. Tapi yang hari ini ada merasa maaf nih, mungkin Pak Jokowi juga harus berpikir juga sederhana untuk masa depan. Artinya yang diambil jangan kelompok-kelompok yang kayak gitu, bersihin aja kalau gue minta kepada Noel misalnya Jokowi mania. Kenapa sih ada yang model begitu?
ya kan, yang nggak jelas siapa bapaknya, ibunya, dari mana, berangkat dari mana, ya kan, tiba-tiba muncul aktivis diteriak nama demokrasi, ya kan, pendukung Jokowi. Jokowi yang mana? Gua pendukung Jokowi nggak pernah teriak-teriak, gua asik-asik aja. Lu belum kebagian kue sih lu. Bukan masalah begitu, bukan. Kalau lu kebagian kue ya kan. Enggak, Bos. Yang kita jaga bukan cuma Jokowi, Bos. Negara, Bos. Bangsa ini. Ya. Jokowi akan berakhir, iya. Ya. Kita butuh pengganti Jokowi yang baru, Ya. yang bisa menjaga negara ini. Ya. Tapi kalau kemudian ada kelompok-kelompok, maaf, mau dia garis kanan, mau di, yang gue bahaya adalah kelompok provokasi yang berbasis Oke. apa namanya, kayak artis medsos. Ya. Itu yang gue bilang, ya mungkin sebutnya kayak Denny Siregar misalnya, ya kan, Ya. kayak siapa, ya kan partai Eko Kuntadi dan sebagainya. Maaf ya, buat gua ilmu boleh diadu, Ya. boleh diadu, tapi maksudku jangan bikin suasana tambah keruh, gitu loh, ya kan. Oke, Bang Ade, sebentar nih. Ini menyambung juga tadi ceritanya Bang Ade ya kan, yang memakai aktivis sekarang nih memakai emblem-emblem yang berbeda warna, tapi untuk dipelintir untuk kepentingan politiknya. Nih menyambung dengan omongan tadi statementnya Bang Ade nih, dengan kasusnya Bang Noel kita nih kemarin ya kan, yang membela Munarman sebagai seorang perskawanan ya, sebagai seorang kawan, bukan sebagai bagaimana ideologinya Munarman, tapi ini sebagai seorang kawan yang membela sahabatnya gitu. Gak ada salah. Kalau menurut Abang sendiri gimana sih Bang sebetulnya Bang? Kami sudah bersikap, saya sudah bersikap dengan video saya sendiri tentang dukungan saya terhadap Noel, mendukung Munarman, gitu. Saya pun dihajar, akhirnya saya bikin video lagi kan untuk klarifikasi. Ya, yang namanya sumbu pendek bagaimana? Iya. Kita kan nggak bisa semua memahami pola pikir kita, gitu kan. Iya. Dan harus digarisbawahi oleh teman-teman kan gini loh, bahwa kita nih, saya ini sudah berteriak duluan. Tahun 2020 tuh pasca Jokowi ini kita udah teriak-teriak, udah marah-marah, termasuk sama Noel. Well, ini ada apa sih, Well? Siapa sih yang bangun stigma cebong kadul ini, siapa sih nih gitu? Padahal gak ada apa-apa sebenarnya. Kok dibikin seperti gini sih, ada apa sih nih, bro? Lu cuma mainan politik, ini mah biasa kayak gitu. Awal udah ngomong kayak gitu kan, udah kesel kita kan, ini apa-apaan sih nih ya? Iya. Wah, ini ada apaan ya kan? Iya. Terus loh, kok sibuk dan ada bangun ganjar, ini kan awal mula saya mau bangun Gemapuan ya, ini harus di sejarahnya dulu ya kan. Kampanye. Ini karena dari titik ini saya Ya nggak apa-apa. Ridwan Artinya ini di ketua sini kan Gemapuan. kita semua di sini semua warna. Iya, Ya. Di sini ketua semua warna. Gemapuan, ya kan? Tapi kan intinya yang kita berbicara di sini adalah kita berbicara mengenai aktivis sesungguhnya. Betul. Iya kan? Kita Makanya tidak lagi berbicara warna. Betul. Ya kan, kita bicara bagaimana Jadi perskawan siapa Siregar itu? walaupun ideologi berbeda, Coba walaupun dulu nih. ideologi berbeda, tapi kita tetap berkawan. Nah, kita Betul. bicara Iya, Indonesia nah. kan. Terusin Bang. Jadi awal berdiri saya Gemapuan pun karena kondisi seperti itu. Iya. Stigma cebong kadun. Jadi kita tuh suruh memilih, masyarakat suruh memilih. Kalau you dukung Jokowi, jadi cebong. Iya. Gue gak mau, walaupun gue pendukung Jokowi, masih cebong kecil kan gitu. Iya. Kan? Iya. Terus kalau menjadi oposisi dibilang kadun, apa lebih Iya. jahat lagi ya kan? Ada guru lu bayar. Iya. Kan? Iya. Dibangun Sini kebencian lama. sedemikian rupa, Bos. Iya. Pertanyaan siapa yang main? Ini siapa yang mainin gitu. Terus ketika ada orang begini pakai peci sedikit ngomong Allahu Akbar, kadrun. Ngeritik Jokowi sedikit, jalannya Jokowi salah tuh. Kadrun atau dia. Padahal Jokowi nggak pernah marah-marah. Nggak pernah marah padahal. Iya. Mereka Mereka yang bikin ketika marah-marah. ada orang bela Jokowi kayak Noel nih, cebong dasar kan kayak gitu. Iya. Iya. Kan saya Cebong cuma kalian mengambil dapat, kalian gini. enggak. Nggak gini. Dalam posisi ini kan saya pasca 98, saya kan tidak bermain politik. Iya. Normal, beda dengan saudara Noel, dengan teman-teman yang aktif di mana-mana. Saya murni tidak bermain politik. Iya. Tapi kan hati dan gerakan saya ini kan tumbuh lagi. Melihat Iya. kok kondisi seperti ini sih. Iya. Ini ada apa sih? Gitu. Iya. Iya. Kepancing rasa emosional saya Iya. dan rasa aktivis saya itu tergerak lagi. Hmm. Kok teman-teman kok jadi kayak gini semua sih? Hmm. Masuk ke gini ngomongnya udah pragmatis semua. Teman-teman yang mana nih? Ya banyak lah Ini kan teman-teman. nggak apa-apa Ya, kita. termasuk kan Noel kan gitu. Nah, kalau yang gitu kan polisi Denny Siregar, Eko Dan Kuntadi. lagi ini, itu kan biang nih. Ini kan biang yang Ini narasi-narasi Bang Ade itu. ini lagi dibicarakan mencari umumnya dulu. Umumnya dulu. Umumnya dulu. Baru Umumnya kita dulu. tanya langsung ini yang Ini biang-biangnya umumnya nih dulu ya kan. nih. Yang membangun Dulu. stigma-stigma terus. Terus
dengan Mereka bukan dia biang, cuan, mereka Nah, kelompok bukan huka-huka. ya itu dia persoalannya. Mereka bukan siapa-siapa. Mari diskusi gitu sama loh. kita bareng, kita mau Nah, korek semuanya. kan kelebihan kita nih ya, aktivis 98 setahu saya ya. Karena saya kalau bicara 98 katam. Sangat katam. Kata memang ya. Sangat katam. Dari Boleh bawahnya. dicek kita. 98 Ya kan gitu. Kalau Nah, bicara 98 Udah percaya Bang? Eh. Udah percaya dah kalau bicara mengenai 98 Abang Katam ya kita udah memahami lah, udah mengerti Bang. Nah, cuman ini kan fenomenanya ya kan. Mungkin ini juga buat Bang Adi ya, juga nih. enggak dulu kita belum selesai Ya, bicara. enggak, artinya kita langsung aja. selesai cerita ini dipotong kalau itu. Kagak. Biar kita langsung aja nih Bang. Penguasa forum, Bang. Artinya begini Bang. Artinya gini. Kita udah paham nih Abang sebagai 98. 98. Abang juga mempunyai keresahan di dunia aktivis saat ini gitu kan ya. Ah. Fenomenanya adalah ya kan. Aktivis-aktivis karbitan ini, bisa kita bilang karbitan lah ya. Karbitan. Yang memang memakai media sosial ini emang disukai sama masyarakat. Ya kan? Itu juga kita tidak bisa nafikan ya kan. Nah, menurut Bang Ade sendiri gimana Bang? Iya, makanya saya bilang kan sekarang mesti harus kita lihat dari format kebijakannya dulu. Nah. Artinya kan sekarang ini kita meminta kepada pemerintah hari ini, ya kan? Ya. Yang hari ini berkuasa kan gerbongnya Jokowi. Kita juga yakin ketika dia dilantik akan ada demokrasi yang lurus, jernih, bersih. Tapi dengan munculnya kelompok yang gua nggak Dia ngerti. ngaku gerbongnya Jokowi juga. Nah, makanya kan bilang, gue nggak ngerti apakah mereka benar-benar Jokowi atau cuman memakai Jokowi sendiri. Nah ini yang mesti harus gue pertanyakan dong. Ya. Karena gue nggak mau lihat bangsa ini pecah. Iya. Hanya gara-gara mereka muncul. Nah, mereka itu siapa ya? Ya, makanya- yang orang-orang yang Makanya gue bilang, Bang Ade bilang tadi tuh ya. dulu 98, gue warna merah, warna kuning, warna hijau bebas-bebas aja. Gue bilang Noel hidungnya ke belakang juga bebas, nggak ada yang marah. Namanya kita dialektika. Tapi kalau sekarang baper, politik baper yang ada, mereka mainkan itu semua. Yang gue khawatir di situ. Boleh pakai medsos, cuman maksud gue ini gerbong harus kita sepakati dulu. Udah nggak benar, kita beresin. Kita minta pemerintah tegas, ya kan, jelas gitu loh. Nah, karena apa? Gue khawatir tadi gue bilang generasi milenial bos. Jokowi ini punya tugas maha berat, yaitu masa depan. Iya. Dia boleh berkuasa hari ini, tapi dia punya tugas loh. PR dia adalah yang paling penting bagaimana masa depan. Iya. Generasi yang kita bilang aktivis, kita udah selesai bos, umur kita udah 40 semua ke atas nih. Enggak. Belum, itu Lu. belum selesai. Gue ya. 40 dulu. Enggak bos, salah. Ya kan? Tugas kita akhirnya belum selesai. Bukan, Yang asal Lu, Dek. sudah selesai, Yang lebih akhirnya tua, Dek. bergerak lagi. Iya. Jadi tugas kita nambah lagi Betul. dia kan. Kita memang beraktivitas. Kan lu kira-kira apa? 19 21 sekarang. Jalan 21 ya umur lu ya. Dia doang yang 40 ke atas kan. Nggak, umur nggak gini. Maksud gua, konsistensi kita kan harus kita uji nih, ya kan, kita uji. Rambut udah putih Ya kan? kan? Supaya kita juga bukan cuma berjuang buat kita sendiri. Iya, iya. Kita berpikir tentang anak kita, cucu kita, tetangga kita, semua Iya, masa depan. iya. Jokowi kan sudah kita percaya 10 tahun. Artinya Bang Ade bicara mengenai regenerasi Bang. Tapi regenerasi yang baik. Yang bebas dari Cuman mereka. permasalahannya adalah sekarang ini kan fenomenanya adalah yang menjadi tuan dan raja ini adalah subscriber dan follower. Iya kan? Aktivis subscriber dan follower. Iya kan? Nah, menurut Abang nih Bang ya. Tapi udah kejawab tuh, netizennya udah mulai sadar itu. Udah mereka Udah mulai sadar tinggal dengan kita kasus kirim Denny sana. Siregar dengan Noel kemarin. Malah Itu saya berbahagia banget. minta 90% ditangkap ya. 97%. Itu jadi fair. Kalau gua jadi Kapolri, Tunggu dulu. nih, Biar Abang ini dulu bicara. Tunggu dulu, gua bilang. Tuh, kasih Gua dulu. potong. Kalau gua jadi Kapolri, maaf nih, dengan kalau Pak Kapolri, gua akan perintahkan anak gua tangkap itu dia. Jadi Siregar. Kenapa ini bicara NKRI kok? Betul. Kalau gua jadi Kapolri ya, gua suruh tangkap. Enggak, yang gue benci sama mereka ini apa adalah dia ngomporin masyarakat, ngebenci si A, si B segala macam, terus dia dapat cuan. Nah, itu dia. Dan merasa tidak punya dosa, sambil pura-pura ngopi. Madepnya ke sono, Bos, bukan ke sini. Kayak nggak Untuk punya kamera di dosa. sono. Ini kayak takut ngomong yang beneran nih kayak. Nggak ada musuh, nggak takut gila. Bang, tunggu dulu Bang. Tolong dijelasin juga. Ah. Cuan yang gimana nih? Ya Biar kan pemirsa dengan tahu, dia- biar dengan pemirsa tahu gini nih. loh. Kalau ada di YouTube kan paham ya, kalau berapa subscriber dapat uang segala macam itu kan carian mereka. Itu yang paling sederhana ya. Gua mau jadi Sama. YouTuber loh. Ya mau terserah, gue juga mau jadi Oh. YouTuber tapi kagak laku-laku ya kan gitu kan. Itu Karena tergantung amal ibadah, Bos. bukan, nama gue bukan tidak menjadi target sesungguhnya gitu loh. Tapi bagaimana kita ini loh,
pemikiran kita ini seperti ini Nggak, gitu kalau loh, tentang gua tambahin nih. tentang bangsa ini. Noel dibilang ahistoris, dibilang apa menyalahi jalur yang mana? Kan gua kaget dulu. Noel bicara Udah tentang benar persepsi dia. kemanusiaan. Si Deddy Siregar, Eko Kuntari dan sebagainya bilang Noel salah. Salah dari mana? Wong itu pengadilan sedang berlangsung. Ini kan bicara hukum ya, gua kan Iya, gua orang hukum. bicara Sedang menang. berlangsung, tidak ada satupun boleh bicara salah benar sebelum diketuk palunya. Nah, Noel hadir sebagai saksi. Iya. Dalam kacamata gue sebagai aktivis, Iya. gue menghargai kok. Betul. Jangankan Munarman, Dajjal kalau salah diadili, kita juga kalau memang diminta keterangan kita wajib kok. Kenal apa tidak, baik apa tidak kan gitu. Cuma masalah sekarang Tapi ini, Dajjal jahat. jahat. Kan jahat aja. Kayaknya nggak mungkin bang, kalau Dajjal. Artinya saya udah bisa nangkap dari Bang Ade. Nah, begini. Dajjalnya ke mereka gitu loh ya. Dengerin nih, dengerin. Bang, atau gini lah. Tunggu dulu, Bang. Belain dia aja, Bang. ya kan? Bang, Atau Dengerin begini. dulu. enggak, tar dulu. Kalau Ini suatu nggak, saat biar kita Deddy konkretkan. Siregar gini, Enggak. katakanlah besok seperti doanya teman-teman ditangkap misalnya kan yang Iya. 90%, doa masyarakat Indonesia ditangkap nih. Iya. Gua juga akan jenguk kok sebagai sahabat dan aktivis karena gua nggak pernah bedakan apa Deddy dengan gua. Enggak, gua aktivis Indonesia, gua cinta damai. Iya. Kalaupun memang nasibnya dia ditangkap, kita juga akan datangi sebagai sahabat. Kita bilang sabar ya bos, kan gitu. Ya, Seruput kopi artinya dulu. gini bang, artinya gini. Sambil minum kopi gitu. Artinya gini bang Ade, artinya kan sebetulnya yang kita perjuangan adalah bagaimana Nilai, aktivis Bos. yang bermoral, Nilai. iya nggak? Nilai. Yang beretika, bermoral. Nah kalau menurut Bang Noel sendiri gimana bang? Gini, ini kan ada persoalan kebangsaan yang harus kita rajut ya, rajut. Kita jahit lagi. Soalnya Gua protes lah kalau gitu. seandainya kita masih masih memelihara kebencian, kemudian masih merawat perpecahan itu, akhirnya kita sebagai bangsa besar itu jadi menjadi bangsa kecil, bangsa kerdil. Kalau misalnya gua tanya sama lo, El, apakah mungkin dia aktivis atau dia public issue? Ya ukurannya kan nggak jadi standarnya apa dia jadi aktivis atau apa Berarti gini. kan dia public issue. Jangan-jangan dia dipakai buat hancurin bangsa Nah, ini. itu juga ya gua nggak mau ngambil kesimpulan seperti itu. Tapi gini, tapi faktanya kan yang menarik itu ketika Deddy Siregar membuat polling di twitternya dia kalah telak. No. Karma, gua bilang tuh Kan karma. malu kan. Iya, Kalau jadi gue itu gue bisa tutup akun untuk seumur hidup. Iya. Karena malu seperti menampar mukanya. Oh iya. Kalau kalah selisihnya 5%, 10%, Hmm. itu ada pertandingan ya. No, ini 90%. Kalau kalah 1-0, 2-0 dalam bola itu pertandingan. Tapi kalau kalahnya sampai 70-0, 90-0, aduh, Iya, iya. bahaya banget itu. Itu kan marwah dia sebagai aktivis yang aktivis media sosial yang dianggap bahwa dia bisa mendikte publik, ternyata nggak bisa. Iya, iya. Nah yang lucunya ya gini, maaf, Deddy Siregar salah milih lawan dalam hal ini. Yang pasti Deddy Siregar salah milih lawan. Ya kalau dia lawan yang kayak anak-anak kecilan itu boleh lah. Oh, lawannya ada pas lah. Nah, dia itu lawannya itu siapa gitu ya, atau siapa gitu ya, yang youtuber atau Tadi apa lah, terserah lah. Enggak. Gitu. Ini enggak kita artinya gini, pesannya juga sama intinya. Artinya dalam berbicara juga mengkedepankan moral ya. Iya, Dan nilai. etika. Nilai Nilai itu kalau- memang perlu harus kita jaga ya. Iya. Tapi walaupun gimana pun juga kan notabene bahwa media sosial ini sangat begitu Iya, penting saat gini ini. gini. Ini gini ya, kayak saya dengan si siapa Ridwan ini itu secara pandangan politik Beda. beda. Atas pilihan politik beda. Puan Ganjar. Atas apapun banyak bedanya. Tapi kami secara komunikasi Jalan. ya jalan. Ya. Kenapa kita harus karena beda pilihan, beda segala-galanya lantas Dan saling hilang kita mengingatkan. sebagai warga yang Wah, memilih HMI. ya, kayak beliau nih HMI itu. Masa karena dia HMI lantasnya dibatasi, ini lucu. Kelompok-kelompok ini, orang-orang ini sok mendikte. Pertama, saya bergaul dengan siapa dilarang. Saya untuk ngambil pandangan kemanusiaan saya dilarang. Saya ngambil pilihan ideologi saya dilarang. Sampai saya bekerja pun
dilarang. Makanya. Orang ini keji. Direcokin ya. Keji. Orang ini keji. Tapi kita Sampai boleh- hak untuk hidupnya Kita tidak nggak boleh. marah, Wel. Kita Gitu nggak loh. marah. Ya kita sih tidak Kalau marah. marah pun akan kayak mereka. Iya, nah makanya Kita berdoa semoga besok kalau Kapolrinya benar-benar berani nih Pak Sigit tangkap Deddy Siregar, Nah, kita kalau- datangi mereka jenguk. Kalau gua kan ngeliatnya sederhana. Gimana gini. bang? Gimana bang? Ini kayak apa sih? Tuhan tuh marah sama mereka. Iya. Iya bicara Tuhan. jadi lo anggap Emang punya Tuhan? Iya, itu lo tahu terserah pollingnya mereka. berapa? Hasilnya berapa? 97,3 Buset. itu keterlaluan. Yang buat siapa itu? Dia sendiri nantang gitu loh. Jadi kan gini loh, kalau gue kan ini karma. Karma Iya. itu kan yang dibuat oleh Tuhan. Ya kayak orang mau minum obat beda resep. Nantang, dia ini nantang, tetapi ketulah sendiri Ah. yang kayak gitu. Kalau gue kan ngeliatnya nih, ya Tuhan marah sebenarnya. Kan selama ini kok lu lakukan seperti kayak gini-ginian sih gitu loh. Iya. Ini kan kita disadarkan sebenarnya dengan hadiran Noel kan gini loh. Kenapa gue mau masuk kemarin pertarungan ini membela Noel, dia membela Munarman ya. Ini keren, dalam arti gue bahasa keren dalam bantu apa? Sikap gue nolong Noel itu apa? Bantu Noel? Noel Katolik loh gitu loh. Gua Protestan. 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 Protestan loh. Iya. Dia Protestan loh, Iya. Oke. non Muslim. Mm-mm. Munarman itu panglima perangnya loh. Iya. Panglima perang loh. Mm. Gitu loh. Ya. Yang teriak-teriak jihad gitu kan. Loh kok mau Noel belain gitu loh. Ini bukan sekedar kawan sendiri ya, ini bukan masalah sekedar, tapi ada nilai bahwa dia tuh coba menjahit gitu loh, menjahit apa sih nih? Kebangsaan juga. Keretakan benih-benih perpecahan yang selama ini dibangun oleh kelompok-kelompok yang hari ini nih nyari cuan pakai YouTube gitu loh. Cebong kadrun, yang Benar, kayak benar, gitu gitu loh. Dan Noel juga tidak. Dan gue senang padahal gue tahu Noel bagian di sana juga sebenarnya Iya, awalnya iya. gitu loh. Dan gua Noel juga tidak marah bermaksud gitu. untuk kemudian mematahkan kerja dia itu enggak. Iya. Justru kemudian kerja dia itu sudah selesai, dibawa ke pengadilan. Nah, Iya. pengadilan kan juga punya hak memanggil atau terdakwa pun juga punya hak kan memanggil siapapun kan gitu kan. Selama itu belum diputuskan, ini nggak boleh bilang salah benar. Ya. Ya. Nah, Kita itu percaya dengan proses hukum. pengadilan lah ya. Itu proses pengadilan Itu ya? untuk pengadilan. Betul, betul, Pak. Gua hanya melihat nih proses bagaimana saudara Noel ini coba memperbaiki gitu loh. Ya. Ada kesadaran lah. Ya. Kesadaran dia sebagai aktivis yang dulu kita bangun sama-sama ya Wel ya. Bicara 98. Makanya kalau hari ini ada aktivis 98 ngaku-ngaku 98 tapi dia bicara sarah, bicara kebencian, Itu dipertanyakan bos. gue pertanyakan bener-bener dia kuliah di mana itu ya gitu kan, dan aksinya waktu itu ketemu gue kapan di mana gitu. Oke bang, ini menarik bang ya dari tadi statement abang ya kan. Noel adalah seorang Nasrani ya kan, Munarman adalah panglimanya FPI. Saya juga mau nanya dari perspektif abang nih bang. Ini ada yang benar Nah, gimana bang? Coba bang, ini coba tolong saya pengen tahu nih pendapat abang sendiri gimana sih? Ya, yang saya berapa kali jadi moderatornya Bang Munarman ya waktu saya di GPI dengan Pemuda Islam. Jadi Bang Munarman itu sebenarnya dia tokoh HAM sebenarnya. Iya aslinya dulu sejarahnya Iya, iya. dan Kita beliau- ketemu kita kan di Tahan dulu, LBH dulu. Betul. Tahan dulu, Bang. Biar abang ini ngobrol dulu. Ini, Slow. Bos, madep ke sana lu nya. Ya. Wah. Lanjut bang, lanjut bang. Jadi, saya yang saya tahu Bang Munarman itu orang yang apa namanya? coba ambil minum dulu deh, ada nggak minum dulu? Aktivis pembela Jangan, hak jangan, asasi jangan. manusia. Jangan. Dan itu bisa dibuktikan ketika beliau di Kontras, beliau di LBHI. Dan menurut saya perubahan pandangan beliau terhadap apa namanya world view ya, Iya. Islamic world view yang terjadi ke beliau itu bagian dari proses Iya. kalau menurut saya. Iya. Dan apa yang dilakukan oleh Bung Noel, Hmm. saya kira itu yang harus harus menjadi role model bagi para Iya. aktivis. Iya, iya betul. Jadi aktivis hari ini kalau mereka mengklaim Iya. mendeklar bahwa dia aktivis, Bung Noel udah jadi role modelnya. Betul. Orang Nasrani bela Panglima FPI. Iya. Dan yang dibela itu adalah apa? Nilai. Ya dibela nilai betul. Komitmen dinilai, bukan di personal Iya. atau di aktivitasnya Iya. Bang Munarman. Ya, apalagi kalau kita bicara konteksnya NKRI ya, yang bicara saat ini memang ancamannya adalah polarisasi ini yang memang sangat begitu dalam sekali ya.
akibat dari beberapa peristiwa politik yang lalu ya kan. Apa yang dilakukan oleh Bang Noel ini sebetulnya untuk merajut kembali ya bagaimana kesatuan dari sebuah nilai-nilai NKRI ya Bang. Betul. Karena apa namanya, keadaban yang menjadi ciri bangsa Indonesia Iya. itu harus ditunjukkan dengan ketinggian moral. Iya. Ketinggian moral itu udah ditampilkan oleh Bang Dol. Dan kita punya tanggung jawab generasi X itu, milenial ini. Iya. Wah, ini lebih jauh lagi ke Lebih masa jauh. depan ya. Iya. Karena dulu kan waktu 98 kita selalu bicara civil society, Pak. Iya. Masyarakat setara kan, masyarakat egaliter, masyarakat yang Iya. mempunyai terpenuhi hak-hak Betul. apa namanya? Ekonomi, sosial, politik ya, Bang ya. Iya. Ya mungkin kalau Bang Adi sendiri kan tadi kan bicaranya dia lebih concern lebih dari peristiwa yang hadir saat ini, regenerasi yang ke depan jangan sampai juga akhirnya Contoh jadi ini gitu loh. jangan jadi yang busuk ya kan. Cuman dari sisi pandangan Abang yang aktivis dari GPI sendiri juga kan bahwa apa yang dilakukan oleh kawan abang kita Bang Noel ini memang betul-betul memang untuk tujuan utamanya adalah merajut Jadi NKRI gini, ini kan ya. ada Itu. pertanyaan menarik bagi gua Iya. yang selama ini gua selalu penasaran. Siapa sih ini sebenarnya mendesain cebong kadun ini gitu? Menurut Abang siapa? Lo kan baru gua nanya, lo balik nanya kan gitu. Loh iya enggak? Nah, kalau gua sih kecurigaan gua nih, ini pasti ada yang main, nggak mungkin. Siapa yang main, Bang? Ya, kita Main nggak mata, tahu bukan lah. apa nih? Ya, artinya kecurigaan itu timbul kan berdasarkan data-data yang mungkin Abang miliki. Nah, kan Dan pertanyaan siapa orangnya, Bang? Kalau gini loh, ada undang-undang jelas menjelaskan bahwa benih-benih perpecahan Hmm. itu harus ditindak. Hmm. Ya kan? Ada undang pencegahan. Ya. Lah, kenapa dari tahun 2019 pasca Jokowi dilantik, bahkan dari tahun 2017 kok dibiarkan ini stigma ini gitu loh. Pemerintah kan ada kan, aparat Iya. ada kan, Iya. ada kepolisian, Iya, ada bin, ada segala Iya. macam kan Iya, semuanya iya, gitu. iya. Kok kenapa dibiarkan itu? Dan terus dibiarkan mereka tuh pada menyanyi gitu loh. Mau nyanyi merusak mindset masyarakat. Kan semua masyarakat nggak sama bos pola pikirnya. Ya kalau ada mungkin sebagian yang menyatakan itu bagian dari demokratisasi, orang yang menyatakan pendapat gimana menurut Abang? Wah, bukan demokrasi, masa mau membangun perpecahan demokrasi? Suka-suka lu aja udah ngomong demokrasi. Gimana? Kok tabokin sih mulutnya orang tuh kalau ngomong perpecahan bicara demokrasi kan kayak gitu. Makanya yang bedakan kita Nggak bisa sama kayak mereka. begitu bos. Nah, seharusnya gimana? Nah, maksud gua gini loh. Ini ada apa? Siapa yang ngedesain ini gitu loh? Ini kan pertanyaan dari dulu pertama kali gua ngebangun ini. Akhirnya gua harus balik lagi nih berpolitik gitu. Ini kegelisahan gua bener-bener gitu. Ini siapa yang mainin gitu loh? Ya, makanya kan gue bilang, gue minta kepada Kapolri, kemudian Menkumham, ya kan, kemudian Menko Polhukam dan semua yang terlibat termasuk Pak Jokowi. Yang kita rawat tuh apa sebenarnya sih, Bang Den? Bingkainya kan apa? Nilai kan. Kalau persoalan aktivis, kita semua aktivis, tapi kita kan juga harus menjaga nilai itu. Jangan kemudian dengan misalnya memaraknya medsos itu kan semua harus diatur. Kalau nggak diatur yang nggak selesai bangsa ini. Iya, jadi bangsa anarki jadinya. Suka-suka gitu loh. Jadi bicara demokrasi suka-suka gitu. Suka-suka dia aja gitu kan. Ya kalau Kan- bisa mungkin Kan kasihan masyarakat yang pola pikirnya tuh nggak nyampe gitu. Dia baru kenal YouTube, baru kenal media sosial, ya kan? Karena dia nggak ngerti, karena dia baru kenal agama, ya kan? Udah. zaman dulu kita anti Soeharto, dukung Soeharto. Kita nggak sependapat, kita didiskusi kan gitu. Nggak ada tuh lapor melapor. Ya kan diskusi nggak suka tinggal kita buktikan di lapangan, selesai persoalan. Sekarang udah kayak banci semua. Maaf, lapor melapor. Padahal mereka nggak lebih baik kok. Oh, mereka tukang kompor, tukang kipas. Jangan-jangan mereka belajarnya sama tukang sate. Iya. Kan gitu. Bukan di kampus. Kan gitu. Ya, tapi kalau misalnya dilaporkan berdasarkan sebuah bukti-bukti yang tidak valid itu wajar dong silakan, ya. tetapi jangan Wajar. kemudian memanaskan situasi. Kan Iya. gua bilang makanya pendukung Jokowi, saya pikir Jokowi pun juga sebenarnya nggak mau begini, nggak mau. Cuman kenapa Tapi sebenarnya? kan kalau gue lihat ini kayak kesandra kayak begini gitu loh. Iya Dia kayak ada makanya balas gue mau hubungi jasa. Noel. Well, ini ada Makanya apa? gue senang Kan gitu kan. Noel bersikap gitu loh. Gue senang banget gitu. Di antara sekian banyak. Dari sekian banyaknya nih yang para buzzer lah bahasa gue nih ya kan. Akhirnya nongol kawan gue sendiri gitu kan. Iya. Ih, dia nongol nih kan. Iya. Ya gue harus bantu dong. Ya, Gua harus- betul nih, Bang. Nah itu benar nih ya kan. Berarti bukunya sama nih ya kan. Iya, Ya kan iya, udah Dia selesai mau nih. diuji di mana sama kita? Ayo kita uji. Gitu loh. Jadi sekarang gini, gue ini difitnah jadi sebagai kadrun.
Gue difitnah. Sampai kemarin ada di salah satu stasiun televisi, cuman gue berjenggot aja, gue udah dibilang kadrun tuh. Jadi kacau mereka ini semacam pemegang hak absolut untuk menentukan siapa yang bermoral, siapa yang tidak, siapa yang berideologi Pancasila, siapa yang tidak, siapa yang NKRI atau tidak. Jadi ukurannya mereka. Jadi Kacau gini, ini. Artinya lebih ke dengerin. tar dulu ya Bang ya. Mungkin lebih ke arah ke mereka mencoba menguasai panggung opini dengan melakukan stigmatisasi. Iya, Itu yang harus diberantas, Stigmatisasi ini kan gini, Bos, betul, Bos. harus dipahamin. Inilah kejinya Soeharto ketika kita turunkan apa? Karena Soeharto mudah sekali melakukan stigmatisasi kepada Tapi kan aktivis. dipakai aparat, Bos. Ya, tar dulu Bang. Betul. Bentar Bang. Nah hari ini kita lihat kelompok-kelompok media sosial ini aktivis media sosial, belum berkuasa saja mereka sudah keji. Belum berkuasa, ingat ya, Iya. belum berkuasa saja mereka Udah sudah mereka keji. kan numpang. Nggak, belum berkuasa sudah sekeji ini. Gampang membuat stigmatisasi, gampang semudah itu untuk menyingkirkan hak perdata seseorang. Bekerja itu hak perdata, ingat. Bekerja itu hak perdata. Dia pikir ketika mereka teriak copot saya, kemudian saya gentar, saya minta ngelobi mereka, terus saya ngasih duit ke mereka, tolong dong lu jangan terusin. Itu Bos. Nah ternyata Ternyata jawab. ketika mereka teriak itu, saya bilang gini, ambil itu jabatan gue. Fitnahnya keji kan, Noel komisaris harus copot, padahal gue bukan Tinggal komisaris. copot itu aja. Gue ini komut, gue ini komisaris utama, difitnah komisaris, kan itu hina gue. Iya dong, Iya. gue komut. Makanya gue bilang, udah ambil aja tuh komisaris utamanya, jadi gini. gue kasih komutnya. Tunggu dulu, Bang. Nah, Biar juga apa- diselesaikan dulu sama apa Bang Noel yang dulu deh. yang harus digali lagi, orang-orang ini sebetulnya harus diingat juga, kekuasaan itu ada batas dan Nah. akhirnya. Tuh. Ya. Muter Ingat. rotasi. Iya. Ada batas dan akhirnya. Ya. Jangan mereka pikir publik itu tidak men-tracing mereka atau tidak menunggu mereka, menunggu. Tinggal kita tunggu aja. Permainan ini kapan akhir dan awalnya. Mereka harus akhiri itu. Kalau tidak, Makanya kan Oke Bang, sebentar Bang. jangan salahkan rakyat. Karena kita gini, kalau bangsa ini terus dibikin dieskalasi, polarisasi kebencian ini, lantas perpecahan ini, mereka akan diburu seperti kutukan. Mereka akan diburu seperti kutukan. Itu. Oke, closing statement Bang. kan sudah karma ini sudah dihadapan. Ya. Sebelum kejadian masyarakat akan marah dengan sikap-sikap dia membangun perpecahan, dia sudah menerima karmanya. Karmanya di mana? Yaitu polling. Berapa persen? 97% melawan 3%. Kan sudah jelas itu karma yang bagi gua itu Iya. mengingatkanlah ke dia bahwa Iya, iya. dan teman-temannya, geng-gengnya nih, Iya. gitu loh. Udahlah hentikanlah kebencian-kebencian ini gitu. Ya. Nah, karena kenapa kita nih aktivisnya harus turun lagi? Karena gue lihat para partai politik, apa yang tokoh-tokoh politik, ketika dia ingin berbicara yang normatif, yang normal nih, membela sedikit aja, tuh langsung diserbu. Ya. By order ya? Oh, udah dibukalah kasusnya ini. Dan bikin gua marah adalah ketika Ibu Mega mengingatkan Jokowi sebagai petugas partainya, dibully lah tuh ibu. Marahnya bukan main gua. Padahal ibu-ibu ya, bukan maksud gua ini kan Tokoh presiden bangsa, nomor tokoh 5 nih, bangsa. tokoh bangsa, maestro politik kayak gitu begini. Bercanda, Iya, iya. maksud gua ini loh. Ini udah nggak benar gitu Iya, iya. bagi gua, ini udah Iya. nggak benar. Iya, Ini iya. jahat gitu Iya. loh. Dan sampai orang itu Ya. By order karena, dong mereka ya? kenapa? Takut dibuka kasusnya, Ya. takut dihokin segala macam, Iya, kan iya. ngeri. Ngeri. Ya kalau gue yang lawan, gue nggak punya beban politik, Bos. Betul. Karena gue dari zaman dulu gue bermain politik kagak ada masalah kan kayak gitu. Iya. Mendingan gue yang lawan, dulu bongkarnya kasus gue mau gue pikirin. Kalau gue kagak punya beban, kan kayak Jadi gitu. intinya adalah kita harus bermoral ya Bang ya. Nah, buat moral hilanglah kebencian, dendam-dendam politik gitu loh, kemarahan gitu. Udahlah, selesailah bangsa ini nih. Kayak gitu-gituan lah. Ini pemerintah Jokowi juga kayak kementeriannya ya. Udah cobalah ngambil sikap lah orang model orang-orang kayak begini lah. Kasihan ada generasi muda ke depan. Seperti yang tadi Bang Ade sampaikan Iya, ya. gitu. Nah, ini closing statement juga dari Bang Ade. Ya, yang pertama saya bilang nilai aktivis itu
harus kita lihat satu aktivis yang berproses dengan aktivis yang mengolah pabrik atau menjadi bagian pabrik aktivisme isu kan gitu. Nah ini yang bahaya. Nah sekarang saya minta dengan sangat kepada misalnya teman-teman yang masih hari ini konsisten seperti Noel dan lain-lainnya, kan tadi kata Noel, dunia muter, kekuasaan itu asik kok, politik itu nggak kaku, nggak jahat gitu loh. Besok Noel berkuasa kan masih punya teman yang namanya Ade berkuasa masih punya teman-teman Noel. Tujuan politik adalah bagaimana rakyat makmur. Ya. Bukan kemudian menghancurkan Noel atau menghancurkan Ade, enggak. Nah ini yang harus kita gariskan sehingga kemudian sekarang saya meminta kepada Pak Jokowi, kepada pemerintahannya, stop. Ya kan segera bertindak sebelum bangsa ini kehilangan arah. Ya. Untuk masa depan anak-anak ke depan. Itu saya minta sekarang gitu. Simpel kok, simpel. Ya. Saya lebih cinta bangsa ini dibanding demokrasi yang kebablasan. Ini buat saya kebablasan. Selesai gitu. Karena Menurut kita Abang sendiri tidak gimana, pernah Bang? bicara demokrasi Pancasila, Oke, Bang. selalu bicara demokrasi Bang, demokrasi. bisa tolong tahan dulu sudah? Ya, gimana Bang? Emosi Ya, dia terakhir, Denis. Emosi Denis dia. Jadi kerja-kerja aktivis itu memang harus harus lebih nyata ya. Ya. Lebih nyata dan tindakan berani yang dilakukan oleh Bung Noel dengan menjadi saksi bagi Munarman itu menurut saya menjadi satu stepstone bagi bangsa ini, bagi para aktivis Iya. khususnya untuk menjadi clear cut bagi kebencian dan yang Iya. tadi yang apa bilang tadi faktor-faktor perusak dari tatanan kita Benih-benih berbangsa. perpecahan. Betul, itu aja. Oke. Ya nitip lah sama Pak Sigit ya kan sama menteri-menteri yang berkait. Ayo Gua segera. tutup. Gua Oke. Silakan Bang Noel Oke. terakhir. Kalau saya sih begini aja. Kebenaran itu bisa disalahkan. Tapi kebenaran Tidak pernah. tidak bisa dikalahkan. Oke. Pemirsa, perbincangan mengenai aktivis memang tidak akan pernah ada habisnya. Namun, aktivis itu juga adalah manusia yang memang concern terhadap nilai-nilai kemanusiaan, etika, Dan moral. dan moral. Salam Ibarkas.